Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Promote Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhwa Sisingji Jiwasun Wukong atau The Great episode part 42 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, Wukong pun datang di tengah-tengah kumpulan gerombolan pasukan Abu Jahat. Hal itu ia lakukan untuk menolong Biksu Tong, Putri Tengkorak dan juga si kupu-kupu kecil. Tapi para gerombolan pasukan Abu Jahat pun tampaknya tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Mr. PD pun segera mengirim gerombolannya untuk menyebar ke seluruh dunia untuk menyongsong kelahiran sang Raja Agung. Scene beralih di suatu desa. Terdengar bapak-bapak di situ sedang bercerita kepada anak-anak. Ia di situ berkata, anak-anak, saatnya hari ini kalian ingin mendengar cerita apa? Salah satu anak di situ menjawab, tentang dongeng Pak D. Tata gata yang kau sebutkan terakhir kali telah menaklukkan sang kera. Kisah Wukong ini aku sangat senang mendengarnya. Apakah ada terusannya? Bapak di situ lalu berkata, hehe, ya. Saat itu kemudian langit dipenuhi dengan dewa dan Buddha. Mereka semua diturunkan. Lalu tidak ada lagi akhir cerita itu. Bagaimana kalau hari ini aku akan bercerita tentang Dewa Mata Tiga yang melawan naga berkepala 9? Apakah kalian suka? Anak gendut di situ sambil makan bakpao berkata, oke, kelihatannya seru. Dan tiba-tiba saja ada yang mengusap kepala anak gendut itu, dan ternyata itu adalah Lafayette. Ia pun berkata, hei anak bagus, cerita-cerita ini palsu. Apa kalian ingin mendengar cerita sebenarnya? Hei Paman Wang Mei, aku dapat memberitahu Anda. Paman dan anak-anak di situ pun jadi kaget, dan Lafayette pun mulai bercerita. Hei saudara-saudaraku, dewa-dewa itu tidak pernah ada. Hei, hanya kitalah yang benar-benar ada, dan kalian bisa lihat bahwa kita adalah kenyataan. Hal itu membuat paman di situ pun berkata, hei, aku sudah mendongeng di bawah pohon ringin ini sudah beberapa dekade. Tiba-tiba saja kau mau mengambil alih, hah? Lafayette pun lalu berkata, tidak paman, aku di sini untuk memberkati Anda. Lihat kakimu. Seketika paman itu pun mulai berdiri dan ia langsung kaget. Ia pun mencoba menggerakkan kakinya dan berkata, tiba-tiba aku bisa berdiri dengan kakiku ini. Aku tidak ambruk lagi, aku bisa jalan. Mendengar hal itu, para penduduk pun jadi heboh dengan apa yang terjadi oleh paman Tegueli yang lumpuh itu. Mereka pun berkata, hei lihat, Tegueli dapat berjalan. Lafayette pun sambil tersenyum lalu berkata, inilah kita akan membangun dunia baru dengan penuh berkah. Dan berkah dan cinta akan membutuhkan bantuan dari rakyat sekalian. Seseorang pun bertanya apa yang harus mereka lakukan. Lafayette lalu menjawab bahwa mereka tidak perlu melakukan apa-apa karena kebaikan yang mereka tawarkan itu adalah gratis. Kalian hanya perlu percaya kekuatan dari berkat yang tak terbatas ini, ucap Lafayette dengan mengeluarkan bola merah ke atas dari kedua tangannya. Dan ternyata bola itu merupakan sebuah mata satu. Lafayette pun berkata lagi, ini adalah hadiah besar untuk semuanya, yaitu sang mata ilahi. Untuk kebaikan kalian, mata ilahi akan melihat semua gerak-gerik kalian dan mencatat semuanya. Dengan itu, desa kalian akan jauh lebih aman dan kebutuhan setiap orang akan diperhatikan. Para warga pun kagum dengan hal itu. Lafayette pun lanjut berkata, kalian pasti telah mencoba berdoa kepada para dewa untuk meminta berkah, tetapi tidak mendapat tanggapan. Dan mulai sekarang, itu tidak akan terjadi lagi. Kami tidak akan melewatkan hal terkecil dari kalian. Kalian harus percaya bahwa zaman era baru kebangkitan akan segera datang. Scene kemudian beralih di kerajaan dinasti Tang. Sang kaisar pun di situ berkata, di dunia ini kamu mengatakan semua dewa lenyap. Dan kini terlihat daun ajaib beserta para tetua di situ sangat terkejut dan juga tak percaya dengan hal itu. Dan seseorang dengan jubah putih bersama dengan mata Dajjal ia berkata, ya benar, kalian juga pasti tahu para dewa sebelumnya itu sangat bertele-tele. Dan inilah saatnya untuk meninggalkan mereka. Wahai Kaisar Dunia Tengah, Anda dan rakyat Anda tidak perlu lagi menyembah mereka. Dia telah membangunkan semua jiwa. Kami akan bangkit untuk kehidupan yang lebih aman untuk semua.
Kekuatan kami telah tersebar dan diakui di mana-mana. Yang mulia, tolong terima kebaikan kami." Dan Ajay pun di situ lalu berkata, "Tampaknya Anda sangat keras kepala. Sebenarnya apa yang kamu inginkan dan apa yang ingin kalian dapatkan dari Kaisar?" Orang jubah putih yang merupakan anggota Abuk Jahat itu pun berkata, "Kaisar, kami tidak menginginkan apa-apa. Yang kami inginkan agar semuanya beriman dan meyakini. Tentu saja kami berharap Kaisar dapat memberikan sedikit bantuan. Kita ingin membangun altar kemuliaan dewa di kota ini untuk menyambut kebangkitan Sang Raja Agung. Tentu saja ini menghabiskan sedikit tenaga kerja. Seharusnya ini tidak menjadi masalah, kan Kaisar?" Scene kemudian beralih di tepi Laut Timur. Terlihat seseorang berjalan ke sebuah ruangan, dan ternyata itu adalah Aobing. Setelah membuka pintu kamar di situ, ia pun berkata, "Hei, dasar pemalas, tukang tidur. Aoswe, bangunlah." Aoswe pun di situ dengan malas-malasan menjawab, "Oh, kamu ya? Kau jangan ganggu. Aku masih ingin tidur." Aobing pun lalu bertanya, "Hei, sudah berapa lama kamu tidak keluar dari sini? Apakah kamu sudah makan?" Aoswe pun dengan enteng menjawab, "Hei, kenapa kau begitu peduli? Kau bukan ibuku." Aobing pun berkata lagi, "Cepat bangun. Ada hal penting yang harus kita bicarakan." Aobing pun lalu menendang Aoswe agar ia cepat bangun. Aoswe yang kesakitan pun terpaksa bangun. Ia lalu berkata, apalagi? Mereka telah mengambil singgasanaku. Apalagi yang perlu didiskusikan?" Jadi ternyata Aoswe sekarang sudah tidak lagi menjabat sebagai Raja Naga, guys. Pada saat itu Aoswe menjadi pahlawan suku Naga. Ia berhasil mengusir penjajahan dari para dewa kegelapan. Ia lalu menyatukan seluruh suku Naga. Akan tetapi setelah menjadi raja, kegiatannya pun hanyalah foya-foya. Ia menghambur-hamburkan uang kerajaan. Tiap hari ia menggelar pesta, makan-makan daging, minum-minum, dan juga bermain-main dengan para wanita. Sebagai seorang raja, Aoswe tidak memberi contoh yang baik kepada sukunya. Bahkan ia masa bodoh dengan semua urusan negara. Jelas saja kelakuan Aoswe yang seperti itu membuat para Raja Naga pun geram. Mereka pun akhirnya sepakat menyuruh Aoswe untuk segera mundur dari Raja Naga. Hingga akhirnya Aoswe pun kini mengasingkan diri, sedangkan tahta kerajaan kini diambil oleh Aobing. Aoswe pun kini berkata, "Mereka semua tidak tahu berterima kasih. Padahal aku sudah melakukan penyelamatan yang hebat dan menjadi pahlawan untuk suku Naga. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membenarkannya." Aobing pun lalu berkata, "Aoswe, di saat situasi tertentu, secara kebetulan kau memang menjadi pahlawan. Tapi untuk menjadi seorang Raja Naga, kau sayangnya tidak mempunyai rasa tanggung jawab, tidak bisa mengontrol diri. Bahkan hampir setiap hari kau selalu berbuat kesalahan, sehingga para Raja Naga tidak tahan dengan ulahmu, dan perbuatanmu sudah tidak bisa ditoleransi lagi." Mendengar ocehan dari Aobing, Aoswe pun berkata, apakah kau kesini hanya untuk memarahiku? Kalau begitu terima kasih banyak." Aobing lalu berkata, "Tidak Aoswe, kamu masih menjadi seorang pahlawan klan naga. Kau tidak perlu mengurung diri seperti ini, karena kamu masih memiliki pengaruh yang besar. Sehingga ketika ada hal-hal besar yang terjadi, aku berpikir untuk mengikuti saranmu. Karena sekarang beberapa orang aneh telah datang ke istana Raja Naga." Aoswe pun jadi kaget. Aobing pun segera mengajak Aoswe untuk segera pergi bersamanya memeriksa hal penting ini. Dan benar saja, saat ini terlihat bola mata Dajjal sudah melayang di istana naga. Benda apa itu?" tanya Aoswe di situ. Aobing lalu memberitahu Aoswe kalau itu adalah bola mata Dajjal yang ditinggalkan oleh tamu yang aneh. Tamu itu menyebut diri mereka sebagai kelompok era kebangkitan. Dikatakan bahwa mereka telah meninggalkan jejak di mana-mana. Perkembangan kekuatan mereka tumbuh dengan sangat cepat dan menakjubkan. Akan tetapi saat ini Aobing belum mendengar kalau kehadiran mereka menyebabkan konflik apapun. Kalau tidak salah, tidak ada dewa lagi, kata mereka. Dan mulai sekarang mereka akan menggantikan posisi para dewa, ucap Aobing di situ. Aoswe pun sedikit keheranan dan berkata, "Dewa ya?" Aobing pun lanjut berkata, "Aku tidak tahu bagaimana mereka melakukannya. Aku juga sudah memeriksanya. Kekuatan para dewa tiba-tiba saja menghilang." Seketika Aoswe pun meringis. Hihihihi. Dan Aoswe pun lanjut berteriak girang, "Mereka layak mendapatkannya. Haha, aku tidak suka dewa.
Apalagi itu Sasin Guanyin. Hahaha, akhirnya dia merasakan hari ini. Auping lalu menunjukkan sebuah buku hitam kepada Aosue. Ia mengatakan kalau mereka telah meninggalkan buku itu, yaitu buku hukum agung. Di dalamnya ada beberapa aturan. Mereka menghimbau agar setiap dari rakyat suku naga untuk mematuhinya. Dan jika seseorang melanggar hukum agung, maka mata itu akan memberikan peringatan. Aosue pun heran dan berkata, "Hah? Mata-mata itu? Apakah dia akan selalu mengawasi semua orang yang berbuat kesalahan? Yang benar saja. Apakah ini harus dibiarkan? Ini sangat merepotkan." Auping pun lalu menyahut, "Hei Aosue, dengarkan baik-baik. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Sepertinya ini bukan menjadi masalah besar, karena aturan dalam hukum agung sangat masuk akal. Hei mantan Raja Naga, jika kamu belum terbiasa, mungkin kamu memang merasa keberatan. Tetapi lihatlah, orang-orang kini sudah hidup seperti biasa. Bahkan terkadang aturan ini membuat kita lebih nyaman. Aku pikir kamu juga harus mempelajari hukum ini dengan cermat. Mungkin ini akan sangat membantumu menjadi lebih baik lagi." Dan bruk, seketika Aosue pun menjatuhkan buku hukum agung itu dan langsung kabur dari situ. "Hei Aosue, jangan pergi. Dengarkan aku selesai berbicara teriak Auping di situ. Aosue pun lalu melirik ke arah Auping dan berkata, "Aku harus melarikan diri." Dan kini tampak mata Dajjal itu terus mengawasi Aosue. Cerita flashback sebentar. 1 bulan setelah api berkobar di jalur monster, pasukan Abu Jahat pun mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia. Mereka menyebarkan berita bahwa sudah tidak ada lagi dewa di dunia ini, karena sekarang adalah era kebangkitan. Mereka terus-menerus menunjukkan berkatnya kepada semua orang. Mereka mengobati orang yang sakit, memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar, dan mereka terus menebarkan kebaikan-kebaikan untuk mencari pengikut. Tetapi di sisi lain, mereka juga menempatkan bola mata Dajjal di setiap penjuru, mengawasi semua orang dan mengimbau semuanya agar menaati hukum agung. Tak berlangsung lama, kini pengikut sekte Abu Jahat itu berkembang dengan sangat cepat. Dan kini terlihat altar pun mulai dibangun di atas tanah yang sangat luas di tengah kota Chang'an atas persetujuan dari Kaisar Tang. Tenaga manusia pun dikerahkan untuk pembangunan itu agar bangunan tersebut cepat selesai. Sedangkan ketiga pelayan tertinggi Raja Agung saat ini tinggal di pusat kota untuk mengurus semua itu dan memastikan bahwa ribuan orang nantinya bisa menyaksikan kebangkitan Sang Raja Agung. Scene kemudian beralih di dasar jurang alam baka. Terlihat di situ sosok hitam berkata kepada Xiaoyu, "Hei sang penjaga api, menurutmu bagaimana pemandangan di dasar jurang ini?" Xiaoyu pun menjawab, "Kalau tempat ini hanyalah padang yang tandus dan tidak terdapat apa-apa." Dan Xiaoyu juga merasa bahwa berada di tempat ini merupakan hukuman yang sangat berat. Jiwa hitam itu pun berkata, "Kamu juga berpikir begitu kan? Sungguh ini benar-benar tidak adil. Seumur hidup kugunakan untuk membantu. Tidak pantas aku mendapat perlakuan seperti ini." Xiaoyu pun berkata, "Aku merasakan kebencian dari jurang yang dalam ini. Aku selalu penasaran apa penyebabnya. Dan sekarang aku mengerti alasannya." Jiwa hitam dari Raja Agung itu pun berkata, "Kamu mengatakan apakah aku sengaja ditangkap?" Xiaoyu pun menjawab kalau memang ia mengetahui ada sesuatu yang terjadi, tetapi tidak ada perubahan hukum. Dan kini kekuatan dari Xiaoyu pun memudar. Hal itu membuat jiwa gelap Raja Agung pun berkata, "Kekuatanmu memudar. Kamu sebentar lagi tidak akan bisa menerangi jurang yang gelap ini. Kau akan ditelan oleh kegelapan. Nasib burukmu ini, apa kau menyadarinya?" Dan Xiaoyu pun menjawab kalau ia tidak tahu. Raja Agung pun mengatakan lagi kalau ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. "Kamu harus sadar bahwa ini semua hanyalah kesalahpahaman yang tidak bisa dijelaskan. Aku tidak akan menyakiti. Aku hanya ingin menyelamatkan semua orang," ucap Raja Agung. Xiaoyu pun menyahut, "Maksudmu menyelamatkan orang, apakah itu adalah mengakhiri hidup semua orang dengan standarmu? Dan yaitu dengan menghancurkan semua orang yang kamu pikir merugikanmu." Raja Agung pun balas berkata, "Terus apa masalahnya? Kamu harus mengakui bahwa sebagian besar dunia ini bodoh. Mereka sangat berbahaya karena terus berbuat kesalahan dan saling menyakiti. Biarkan pikiranku yang cerah mengambil keputusan yang baik untuk semua orang. Makhluk bodoh harus mengikuti hukumku. Jika dia mengikuti hukum, dia tidak akan berbuat kesalahan." Xiaoyu pun lalu bertanya,
Bagaimana dengan Bailang saat ini? Raja Agung pun menjawab, dia saat ini sedang tidur nyenyak. Kita akan menghabiskan waktu untuk menghilangkan egonya. Tunggu sampai waktunya tiba dimasak. Aku bisa secara resmi mengambil alih tubuhnya. Xiaoyu pun balas berkata, kamu bertentangan dengan aturanmu sendiri. Kau barusan mengatakan tidak akan menyakiti orang, tetapi kau malah akan membunuh Bailang, bukan? Raja Agung pun ngeles lagi, hanya satu orang. Jika dibandingkan dengan kepentingan semua makhluk, maka itu masih bisa untuk dikorbankan. Xiaoyu pun lalu membantah, kau memutuskan hanya sepihak. Itu tidak bisa disebut pengorbanan. Raja Agung pun lalu berkata, hei sang penjaga api, apa kamu menyukainya? Tiba-tiba penjaga api yang maha tahu memiliki emosi ini. Bisa-bisanya Xiaoyu pun dengan tenang berkata, aku dan dia mempunyai kehidupan yang berbeda. Aku hanya takut terhadapmu. Aku khawatir kau akhirnya melahap semua makhluk dan benda yang tak bersalah di dunia ini. Raja Agung pun dengan serius balas berkata, kamu akan lihat di bawah kepemimpinanku, semua makhluk hidup akan menjadi lebih baik. Sin kemudian beralih di hutan monster. Terlihat jiwa kera raksasa Sun Wukong sedang duduk di atas pohon di bawah terang sinar bulan. Wukong pun kini menghirup udara dan waduh, ia pun kini memukul-mukul dadanya dan meraung dengan kencang. Dan belar. Seketika hal itu menimbulkan ledakan yang cukup besar yang cukup mengagetkan para monster. Para monster kampret-kampret pun jadi panik dan berteriak, wow, monster besar telah kembali dengan penuh amarah. Mereka pun langsung berterbangan untuk kabur. Dan grep, Wukong pun kini menangkap beberapa monster kampret. Para kampret itu pun langsung berteriak, wah, iblis besar Raja Monyet, ini sangat menyakitkan. Ampuni hidupku, aku masih ingin hidup, Raja Monyet. Aku tidak bermaksud menyinggung Anda. Wukong pun kini tampak marah dan geram. Ia pun lalu berkata, kalian memang monster yang banyak bicara. Sejak lama aku tidak menyukai kalian. Jika kalian terus menggonggong, aku akan gigit kepala kalian. Kecuali jika kalian mau melakukan sesuatu untukku. Monster kampret yang ketakutan itu lalu bertanya, Raja Kera, apa yang bisa kami lakukan? Kami akan berusaha melakukan yang terbaik. Dengan tatapan yang penuh ancaman, Wukong pun berkata, aku ingin kalian terbang ke seluruh jalur monster, masuki setiap sudut, setiap gua, padat dan rawa. Sampaikan pesanku untuk semua monster di jalur monster ini. Kampret pun berkata, oke. Apa pesannya Raja? Kami akan mendengarkannya dengan seksama. Wukong pun lalu berkata, katakanlah kepada semuanya bahwa aku, sang Raja Kera, memanggil semuanya untuk keluar. Suruh mereka untuk berkumpul ke dunia manusia kota Chang'an. Karena sekarang dewa di dunia ini sudah tidak ada lagi. Ada sekelompok prajurit udang dan jenderal kepiting yang ingin mengambil dunia ini. Mereka tidak bertanya dan meminta persetujuan kepada kita para monster. Biarkan mereka melihat betapa baiknya kita. Kalian paham? Wukong pun lalu melepas kedua kampret itu. Kampret pun langsung bergegas dan berkata, kami paham, kami akan menyelesaikan tugas ini dengan baik. Dan setelah kampret itu pergi, Wukong pun berubah wujud menjadi aslinya kembali. Ia pun lalu melompat ke bawah. Dan sekarang Wukong pun sudah berada di hadapan Biksu Tong. Biksu Tong pun lalu bertanya, apakah Wukong telah memanggil semua monster? Dan apakah rencana ini akan berhasil? Wukong pun menjawab, Guru, semoga saja ini akan berhasil. Para monster selama ini takut dengan dewa. Jadi mereka tidak pernah berani pergi keluar dari jalur monster. Dan saat ini dewa di langit sudah tidak ada lagi. Jadi mereka semua akan dengan bebas dan berani berkeliaran di dunia manusia. Orang-orang yang baru muncul itu sungguh arogan. Mereka menganggap bahwa dunia ini milik mereka. Dasar. Biksu Tong pun membenarkan perkataan Wukong. Penampilan mereka memang terlihat sangat baik. Kebanyakan orang tidak menyadari sifat asli mereka. Dan bahkan sekarang Kaisar Tang juga ada di pihak mereka, ucap Biksu Tong. Wukong, mereka akan mengumpulkan semua orang di altar pusat kota Chang'an untuk melihat Bailang dieksekusi. Kita harus segera pikirkan cara untuk mencegahnya, ucapnya lagi. Wukong pun berkata, iya memang Guru, kekuatan mereka memang tidak kecil. Jika kita berhadapan dengan mereka secara langsung, peluang kita sangat kecil. Tetapi Wukong pun lalu mengadakan kepalanya ke atas. Ia lalu berkata lagi, jika seluruh monster di jalur monster ini keluar, aku yakin peluang menang kita jauh lebih besar.
Biksu Tong pun menyahut, "Tapi apa kau bisa mengumpulkan mereka?" Wukong pun membalas, "Percaya saja kepada aku, guru. Hehe, aku adalah raja monster pemimpin di jalur monster ini. Jika raja ini memanggil seseorang, maka ia harus datang. Akan aku tunggu di kota Chang'an." Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.